Baik, rekan-rekan, hari ini kita coba latihan kembali mengenai akuntansi koperasi. Nah, salah satu ciri khas dari akuntansi koperasi ya, di mana teman-teman pada posisi modal itu berbeda dengan PT ya. Kalau memang PT ada basisnya kepemilikan saham, tapi kalau di koperasi itu yang dimaksud modal itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu uh, kalau kita bicara simpanan pokok, itu sesuatu yang dibayarkan sekali saja. Setiap anggota sama, baik yang kaya, yang kurang kaya, itu memiliki simpanan pokok yang sama dibandingkan sama gitu antara anggota kelompok. Simpanan wajib itu sesuatu yang dibayarkan setiap bulan, jumlahnya juga sama setiap anggota. Jadi kalau simpanan wajib itu dan pokok masuk ke dalam modal, karena memang dia tidak bisa diambil sewaktu-waktu gitu, selama dia masih menjadi anggota. Kecuali dia keluar, dia bisa ngambil simpanan pokok dan simpanan wajib yang sudah di store. Kalau dia mau punya tabungan atau simpanan yang bisa diambil kapan saja, produk dari koperasi itu secara umum kita menyebutnya simpanan sukarela. Artinya dia bisa ambil kapan saja. Nah, simpanan sukarela tidak masuk ke dalam modal. Ciri khas kedua yang memang membedakan koperasi dengan yang lainnya adalah pada laporan. Kalau di PT itu laporan laba rugi, tapi kalau di sini kita nyebutnya perhitungan hasil usaha, di mana hasil akhirnya disebut SHU. Kalau di kita biasanya kan laba rugi ya, L atau R, L garis miring R. Tapi kalau di sini SHU atau sisa hasil usaha. Secara prinsip hampir mirip. Dia total pendapatan dikurang biaya-biaya yang keluar, hasilnya kalau biasa kita ada laba rugi, kalau di koperasi ya SHU. Nah, kita coba lihat kembali simulasi ya, yang memang sudah kita coba ada di slide teman-teman, slide di materi kemarin yang bagian latihan. Ini soalnya sudah saya coba tuliskan. Yang pertama adalah didirikan koperasi dengan simpanan pokok 100 juta dan simpanan wajib sebesar 50 juta per anggota dengan jumlah anggota sebesar 20 orang. Nah, tentu kita bisa di sini bahwa simpanan pokoknya adalah 100.000 dikali 20 orang adalah 2 juta. 50.000 kali 20 orang adalah 1 juta, di mana kas yang diterima adalah 3 juta. Kreditnya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang kita catat sebagai modal. Yuk kita lihat implementasinya. Tadi kas 3 juta ya, maka kita masukkan di dalam, ini adalah masuk 3 juta. Lalu, nah ini di bagian modal nih, ada simpanan pokok di bagian kredit ya. Tadi pokoknya 2 juta, sedangkan simpanan wajibnya 1 juta. Sehingga masih balance ya, 1.103 juta. Nah, ini kita bisa lihat ya implementasinya. Lalu soal nomor 2, dikeluarkan biaya-biaya rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 20 anggota sebesar 500.000. Nah, ini ada biaya rapatnya 500.000 nih masuk ke beban ya. Kas keluar karena di situ ada proses mengeluarkan biaya-biaya rapat. Nah, ini saya gabungkan saja nomor 1 dan 2 ya, biar hemat kolom. Nah, tadi ada keluar sebesar berapa tadi? 500.000. Nah, kalau biaya-biaya nanti ada di sini. Namanya biaya biasanya didebat ya, besar 500.000. Nah, sehingga posisinya yang masih rugi karena belum ada pendapatan ya, tapi udah ada biaya sebesar 500.000, sehingga ini masih balance ya. Nah, jadi
SHU-nya per 2 transaksi tadi adalah rugi atau minus 500.000. Nah, ini yang menjadi pedoman kita. Ya, maaf saya benarkan rumusnya. Nah, selanjutnya di nomor 3 kita bisa melihat dibayar notaris, pendirian, izin usaha, dan NPWP sebesar 2,5 juta. Ada keluar lagi duit 2,5 juta. Wah, rugi lagi nih. Ini kita catat soal nomor 3 ya. Jadi berapa? Kasnya keluar 2,5 juta. Itu 2,5 juta. Di sini ada biaya lagi. Nah, biaya legalitas. Sebesar tadi adalah 2,5 juta ya. Nah, ada rugi tuh 3 juta ya. Harusnya sih 3 juta nih. Oh, belum ditarik. Oke. Jadi itu ya. Sesederhana itu. Nah, oke, selanjutnya di nomor 4 diterima pinjaman lunak dari Bank XYZ dengan bunga menurun sebesar 17,5%, sebesar 300 juta, dipotong biaya administrasi 1% dan biaya provisi 1,25%. Jadi ketika kita nerima duit 300 juta tapi hutang bank atau hutang usaha kita bertambah sebesar 300 juta, tapi ada biaya nih 1% katanya, biaya administrasi dari pinjaman tersebut 3 juta, itu 1% dari 300 juta, lalu 1,25 itu 3 juta 750 dari 300 juta. Kita coba tulis nomor 4, nerima duit sebesar 300 juta ya. Nah, di sini ada hutang bank besar 300 juta. Si balance ya 1,4, 1,4, oke. Nah, di situ ada biaya provisi sebesar 6 juta 250. Di sini ada biaya admin juga. Provisi bank. Gabung saja tadi yang 2 jurnal tadi ya. 6 juta 250. Dia masih rugi 9 juta 250. Ini masih balance. Ini otomatis teman-teman kerugian ini akan menjadi sama di SHU di bagian laba rugi. Oh maaf, bukan 6250 tapi 6750 ya. Oke.
36.750. Oke, masih balance. Nah, ini ya sama nomor 3 dan 4. Lalu di 5 diterima hibah dari Bapak Muhammad berupa 1 unit komputer lengkap dengan printernya senilai 7 juta dan almari kaca barang sebesar 2 juta. Nah, ini akan masuk sebagai modal hibah dan ini kita catat saja sebagai inventaris sebesar 6 juta ya. Ini ada dapat inventaris kantor ya dari hibah soal nomor. Jadi ada hibah inventaris kantor sebesar 9 juta tadi ya. Nah, lalu kita catat saja sebagai modal hibah karena itu dikasih 6 juta. 1402, 1402 ya masih balance. Nah, itu implikasi di soal nomor 5. Dapat modal hibah besar 9 juta. Inventaris kantor dan mebel. Nah, nomor 6 dibeli perlengkapan toko sebesar 500.000 ya, berarti perlengkapan 500.000, kas 500.000. Ini soal nomor 6, kita masukin sini aja. Berapa tadi? 500.000 ya, kita beli perlengkapan. Ada yang teman-teman hati-hati ya, suka kebalik kalau perlengkapan itu sesuatu yang memang sifatnya habis ya, kayak misalnya kalau di bank itu ya form-form, kalau kita bisnis salon ya mungkin sampo. Jadi sesuatu yang habis, atau misalnya stok form apa map perusahaan yang memang dicetak khusus, yang itu bisa. Tapi kalau peralatan itu yang sifatnya kayak mesin, yang sifatnya memang nggak habis tapi memang bisa disusutkan juga nanti. Itu perlengkapan, bedanya perlengkapan dengan peralatan. Dibeli perlengkapan tadi 500.000. Nah, secara tunai ya 500.000. Oke, lalu kita masuk soal nomor 7. Apa nomor 7? Petugas toko membeli barang untuk mengisi persediaan berupa 2 ton beras dengan 8.000 per kilo, 1 ton gula 9.000 per kilo. Maka persediaan barang dagang ini sebenarnya sih di dalam laporan keuangan yang akan digabungin persediaan barang dagang. Tapi nanti kan setiap akun ada saja buku pembantunya yang meliskan rincian persediaan barang dagang itu jenisnya apa aja sih. Nah, beras, gula. Nah, ini 16 juta dapat dari mana? 2.000 dikali 2.000 kilo dikali 8.000 rupiah ya per kilo sama dengan 16 juta. Ini juga 9.000 rupiah dikali 1.000 kilo sama dengan 9 juta. Di mana ada keterangan ya di dalam soal 50% dibayar tunai, sisanya dibayar bulan depan. Jadi ngutang. Ini kan totalnya 25 juta ya. 16 tambah 9 itu 25 juta ya, 50%-nya 12,5 berarti kas yang keluar. Sisanya utang. Ini berarti persediaannya bertambah 25 juta, kas keluar 12,5. Ya. Soal nomor 7 tadi 25 juta persediaan barang dagangannya. Tapi dia ngutang baru bayar 12,5 juta.
Sisanya adalah hutang usaha 12,5 juta. Ini seperti itu ya. Tapi nanti kalau mau rincian kan ada buku pembantunya lagi gitu. Mengenai persediaan barang dagang apa sih? Apa saja maksudnya. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Dibeli secara tunai 2 buah tape kompo. Tape kompo itu zaman dulu banget nih, kayak radio. Ya radio lah tape. Zaman kaset. Sebesar 2 juta. Lalu 2 buah kipas angin 700.000, 5 buah magic jar 500.000 sebagai persediaan barang dagang mereka. Ceritanya nih koperasi jualan, dia punya toko. Nah ini total persediaannya adalah 7,9 dan kas yang keluar adalah 7,9. Nah ini masih sama juga, kita tambah saja di ini tadi 7,9 ya. Benar ya 79. Ya. Suka ini khawatir kelebihan 0. Oke. 1414 masih balance. Nah dengan skema ini sebenarnya buat saya membantu gitu. Sebenarnya ada salah angka gak sih, ini kan nyocokin ya aset sama kewajiban modalnya masih sama nggak gitu. Ini teman-teman harus lihat rumus-rumusnya nih, logikanya gimana. Ini alat bantu saja. Saya senang kalau pakai Excel ini. Soal nomor 9, penjualan secara kredit barang dengan 5 kuintal 50 kilo gula pasir. Berarti kas yang diterima 6.100.000, penjualan 6.100.000. Dapat dari mana 6.100.000? 1 kuintal kan 100 kilo ya. 100 kilo berarti 5 kuintal 500 kilo dikali 11.000. Ditambah 50 kilo dikali 12.000, hasilnya 6.100.000. Ini bisa lihat di rumus ini. Nah, 6.100.000. Nah, 6.100.000 ini kan udah HPP-nya. HPP-nya berapa? 500 kilo beras dikali kan tadi beras harganya berapa? Bisa kita lihat tadi beras harganya 8.000 ya modalnya. Sedangkan gula 9.000. Nah, ketika dia dijual maka HPP-nya adalah barang yang keluar ada 500 kilo dikali 8.000 nilainya, lalu 50 kilo dikali 9.000 atau 4.450, sehingga HPP dari penjualannya adalah 4.450. Ini saya ulangi lagi ya. Kan kalau orang jual nerima duit ya, 500 kilo dikali 11.000 ditambah 50 kilo dikali 12.000, atau total yang dia terima dari jual beras dan gula adalah 6.100.000. Inilah yang disebut dengan penjualan. Nah, HPP-nya berapa sih dari barang yang dijual itu? Modalnya ibaratnya. Nah, itu kan terdiri dari beras sama gula ya. Kayak saya pisahin sini biar enak saja. 500 dikali 8.000 rupiah, karena modalnya 8.000, ini 50 kilo dikali 9.000 karena modalnya 9.000. Jadi gabungan dari total HPP-nya adalah 4.450. Seperti itu. Nah, jurnalnya gimana? Nah, kita coba. Berapa tadi? 6 juta. Tolong diingetin ya. 6 juta mana tadi? Nomor 9, 6.100.000 sama 4.450 ya. Kita freeze. Nomor 9. Nah, berarti ada penerimaan kas 6.100.000. Tapi di sini ada penjualan sebesar 6.100.000. Oke ya, 6.100.000. Tetapi ada HPP. Tadi berapa HPP-nya? 4.450, Pak. Oke, 4.450. Nah, berarti persediaan barang dagangnya berkurang 4.450.
Nah, di sini ada mana tadi HPP ya? Ini HPP-nya adalah 4.450. Itu ya. Jadi sebenarnya untungnya adalah 1.650 karena memang HPP dia dalam 4.450. Jadi otomatis saat ini masih rugi 8.100.000 karena tadi udah banyak beban ya. Gitu. Saya benerin dulu rumusnya. Oke. Baik. Seperti itu ya. Nomor 9. Kita masuk nomor 10, dibeli secara kredit pada para pedagang pasar, makanan, minuman ringan. Makanan dan minuman sebesar 3 juta rupiah, di mana berarti persediaan barang dagangan 3 juta, tapi di kredit, berarti ngutang 3 juta. Nah, ini soal nomor 10. Berarti persediaan dagangnya bertambah nih, sebesar 3 juta. Nah, dari 3 juta itu karena kredit dia utang usahanya bertambah 3 juta. Ya, gampang ini, salah teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nomor 11. Nah, ini saya coba kerjakan sampai enggak semua ya. Nah, ini simpanan pokok, ada lagi anggota baru sebenarnya 5 orang. Kita lihat nomor 11 ya. 5 orang berarti kan tadi simpanan pokok tetap ya. Jadi walaupun nggak disebut angka, namanya besaran simpanan pokok 100.000 ya tetap. Jadi 5 kali 5 100.000 500.000, wajib 50.000 kali 5 250. Jadi terima kas 750.000. Oke. Nah, ini soal nomor 11. Nah, tadi berapa simpanan pokoknya? Simpanan pokoknya 750.000. Maaf, terimanya 750.000. Di mana 500.000 simpanan pokok. Simpanan pokoknya 500.000. Sedangkan simpanan wajibnya 250.000. Nah, di sini makin mudah nih harusnya nih. Nomor 12. Koperasi membeli mie instan. Nah, ini persediaan barang dagangan lagi. Sebesar 70.000 kali 20 ya 1,4. 12 ya. Makin cepat kita bergerak. Nah, mana soal nomor 11 dan 1,4. Keluar duit buat beli Indomie. Maka persediaan barang dagangnya bertambah 1,4. Ini teman-teman bisa pelajarin rumusnya ya. Ini sebenarnya rumus-rumus sederhana aja sih. Ngacu kepada prinsip saldo ya. Kalau di debat saldonya ya debat, kalau kredit ya saldonya kredit. Ini 1420, 1420 ya masih balance buat kontrol saya aja. Oke, di nomor 13 beli eceran.
Ini orang beli lagi nih, satu kintal berarti 100 ya. Ingat modalnya 11.000, harga beras tadi 8.000, masih ngacu juga, cuman ini cuman 11.000 berarti 1.100.000. Kita tolong ingetin lagi 1.100.000 sama 800 ya. Di soal nomor 13. Nah, terima duit 1.100.000. Tadi ada pembelian ya, penjualan maaf 1.100.000. Tapi harga pokoknya tadi adalah 800.000 ya, 100.000, sehingga tadi persediaannya berkurang 800.000. 420, 450, 1450. Oke, 7,8, 7,8. Oke, kontrol, kita coba kontrol. Oke, di nomor 14, ini anggota dengan nomor keanggotaan 7 membeli tab kompo seharga 2,5 dicicil 5 kali. Dikenakan biaya administrasi 1,5%. Nah, ini kita itu dulu ya. Maka piutang, ini kan dia karena nyicil ya, berarti kredit. Maka dicatat sebagai piutang 2,5, dan terjadi penjualan 2,5 juta. HPP-nya 2 juta. Tadi kan tab kompo, kalau teman-teman scroll, tab kompo harga modalnya adalah 2 juta. Mana nih tab kompo, tab kompo. Nah ini tab kompo 2 juta. Jadi emang HPP-nya dari tab kompo 2 juta. Kita ingatkan 2,5 juta ya, dan 2 juta. Nomor 14. Oke, teman-teman, mungkin saya sisahkan setelah nomor 14 ini. Tadi berapa piutang ya? Aduh, piutangnya saya nggak isi nih. Saya tulis di bawah aja ya. Harusnya piutang nih di atas nih. Piutang tadi bertambah 2.500.000. Lalu persediaan barang dagangnya berkurang ya, 2.500.000. Maaf, penjualan ya, penjualan 2.500.000. Lalu tadi HPP-nya berapa? 2 juta ya. Nah, persediaan barang dagang dia berkurang 2. Ini ya, masih balance 420 1,5. Tadi ada biaya provisi. Maaf, biaya admin berapa tadi? 1,5%, Pak. Berapa? 1,5%. 37.500 ya. 500, Pak. Ya, 1,5% dari 2.500.000. Seolah apa namanya, si anggota dikenakan biaya sehingga si koperasi dapat duit nih, bukan biaya ini ya, pendapatan ya, administrasi 37.500 ya, yang kena biaya si pembelinya. Tapi kalau di koperasi ya jadi pendapatan. Kas 37.500. Nah, dari sisi koperasi jadi pendapatan administrasi sebesar 37. Oke, teman-teman, itu ya yang bisa saya jelaskan
Nah, untuk sisanya kan di soal ada sampai 19 ya. Nah, harap dikerjakan di rumah dan kita diskusikan apa yang dikerjakan teman-teman di pertemuan selanjutnya ya. Untuk memantau jawaban, saya sudah ngerjain sampai 14 nomor nih, sisanya 15 sampai 19. Mudah-mudahan bisa teman-teman kerjakan.